Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, atas limpahan karunia dan nikmat sehingga kita pada malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul dalam rangka mempelajari firman-Nya, dalam rangka mempelajari apa-apa yang terkandung di dalamnya. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tafsir yang kemarin ana tiba-tiba diminta untuk mendistribusikan, hanya cukup mengganti ongkos kirimnya saja. Ini kalau beli harganya, karena menggunakan model mushaf Madinah yang kecil saja kita tahu harganya. Quran Madinah yang ukuran segini itu lebih dari 100.000. Ini alhamdulillah kemarin ngobrol dengan takmir dan akhirnya diambil cukup dengan mengganti ongkir. Dan insyaallah tafsir ini salah satu yang akan kita jadikan rujukan di dalam pembahasan tafsir sampai selesai insyaallah biidznillah jalla wa ala. Dan mekanismenya bagaimana, monggo Pak Tauil selaku takmir, apakah dibagikan ataukah ditaruh di sini setiap kajian, silakan dipegang bagaimana? Oh gitu. Oh baik. Pak Hardiman Habibullah Ta'ala mewakili takmir mengatakan ini kitab silakan boleh dibawa pulang. Catatannya dibawa setiap kajian. Karena memang tujuan daripada ana mengambil kitab ini, tujuannya adalah apa? Agar kita punya rujukan. Agar kita punya rujukan sumber ketika mau ngaji itu pakainya apa? Nah, qadarullah wa masya'ala, rata-rata bahasanya bahasa Arab. Nah, ini sudah ada terjemahannya. Ini kalau seandainya antum beli, ini antum paling enggak mengeluarkan uang minimal 150.000. Ini minimal. Maka alhamdulillah ini fadlun minallah. Dan jumlahnya hanya ada 32. Ana cuma dapat 32. Jadi kemarin begitu dibagi-bagi, ana cuma dapat satu kardus besar. Isinya 32. Ana mau minta lagi, semoga nanti ada kan diterjemahkan cuma berapa ratus ribu eksemplar kemudian dibagikan ke seluruh Indonesia, dan alhamdulillah dapat 32 eksemplar. Maka dan ini adalah amanah ilmiah. Ini adalah amanah bahwasanya ketika antum mengambil ini pastikan setiap ngaji dibawa. Jadi nanti di sini silakan diberi nama. Nih silakan diberikan nama di sini. Kemudian
bisa dirujuk, kemudian nanti seperti kayak kalau kita belajar, jadi bawa tas, kemudian bawa buku, nanti dilihat rujukannya. Memang tulisannya kecil-kecil, nggak cocok buat orang sepuh, tapi paling tidak insya Allah sangat bermanfaat. Jadi kalau nanti di rumah belajar dengan satu kitab itu akan memudahkan kita dalam mengingat-ingat. Jadi ada faidah yang kita bawa pulang setiap hari. Setiap pekannya minimal dari ayat kalla inna kitabal fujjar lafi sijin, contoh sampai ayat 17. Kita baca tafsirnya. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Silakan yang berkenan, okay. Tapi yang di bawah setiap kajian, silakan. Ini dari Batawi suruh narik 25.000 gimana? Terserah ya Bapak ya. Nanti umumkan sekalian. Berarti kalau momennya kayak gitu nanti mereka ada yang enggak, ada yang tidak, ada yang enggak. Ya makanya nanti yang tidak bisa bayar biar cover dengan ini. Yang lain enggak. Kalau yang dari kanan enggak usah. Yang dari kanan yang itu enggak usah. Karena cukup. Karena di potongan-potongan 15 cukup dengan lain. Jangan Ada 15 ini. 25 ya. Nggak usah, 15.000 aja. Jangan berani mana yang 10.000 dari cover itu subsidi dari anak. Karena memang anak yang dapat keutamaan. Betul. Antum anak salah enggak terbiasa. Nah itu ya. Enggak apa-apa. Itu ibu. Maaf, ini dari takbir memberikan harga, maaf ya, harga ini Di masjid itu. ganti ongkir yaitu Rp15.000. Monggo yang berkenan nanti store sama saya dan Bapak. Ini jumlahnya 32 ya. 32. Ini sebetulnya ongkirnya 25. Itu oleh Ustadz si di diskon 10.000 gitu ya. Jadi ongkirnya murah, buku 15.000 murah ya, dibelikan pulsa sama 1 hari itu. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita masuk di surat Al-Mutaffifin di halaman 588. Jadi halaman 588 itu bagaimana mencarinya? Pojok kanan, ini pojok tengah. Jadi kalau 8, kalau 7 itu begini. Ini 7. Kalau 8 begini. Kebalikan. Kalau angka Arab itu dari mana? Angka Arab itu dari kiri. Jadi angka Arab itu dimulai dari sebelah kiri, 5, 8, 8. Kalau 8, 8, 5. Ini Indonesia. Kalau angka Arab mulainya dari kiri. Pecahan di sebelah kanan, puluhan di sebelahnya, ratusan sebelahnya, ribuan sebelahnya. Ini halaman 588. Kacamatanya sampai nih.
Kelihatan? Ayo. Wail setelah surat Al-Infitar. Ini kedua, saya nggak bawa kacamata. Ayo. Baik, sudah ketemu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin di pertemuan yang lalu. Lihat catatan bawah, tujuan pokok ancaman terhadap orang-orang zalim yang mendustakan Allah tentang adanya hari kiamat serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Lihat catatan ini bawah. Ada tafsirnya kan? Nah, lihat beberapa faidah dari halaman ini. Maka ini nanti akan kita jadikan rujukan. Jadi antum tetap bisa mendapatkan faidah ketika nanti pulang ke rumah. Cuma kekurangannya cuma satu, kecil. Tapi alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi tereduksi dengan pengumuman-pengumuman, maka insyaallah kita akan langsung kepada kitab tafsir. Kita baca sampai ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai ayat 12. Baik. Kita mulai wahid itsnain tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Satu, dua, tiga. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Ini kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Kita lanjutkan insyaallah bacanya dari besok dari ayat 13. Sekarang kita juga cuma sampai ayat ke 12. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ke-7 kalla, sekali-kali tidak, inna kitabal, sesungguhnya kitab, al-fujjari, orang-orang yang berdosa, lafi, lamnya itu adalah lamut taukid, benar-benar berada di dalam sijjin. Maka sijjin ini para ulama menjelaskan, sijjin di sini adalah makanun dhayyiq, tempat yang sempit. Yani neraka itu disebut sebagai sijjin. Kenapa? Karena dia adalah tempat yang sempit, jurang. Maka dikatakan kemarin Anda sampaikan, ada Taus bin Kaisan mengatakan apa? Ada jurang di dalam neraka yang batu apabila dilemparkan ke dalamnya selama 70 tahun perjalanan belum sampai ke dasarnya. Maka disebut sebagai sijjin. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, kalla, sekali-kali tidak.
Dan di sini dikatakan karena ini maknanya untuk apa? Al-wa'id wat tahdid, untuk memberikan peringatan dan untuk mengancam. Bahwasanya kitab telah ditetapkan, yakni telah ditetapkan bagi siapa? Al-fujjar, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Lafi, benar-benar akan dilemparkan ke dalam as-sijjin, yakni neraka jahannam, nama lain daripada neraka sijjin. Bahkan para ulama mengatakan para ulama mereka mengatakan innahu ma'khudun minas sijni wa huwa at-tayyib. Yani sijin ini diambil dari kata at-tayyib, ay fi makanin tayyib. Orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, mereka pasti akan ditempatkan ke dalam tempat yang sempit. Tempat sempit pertama yang akan mereka rasakan adalah barzakh, kubur. Tempat sempit yang akan mereka rasakan pertama kali dari alam akhirat, bagian daripada alam akhirat adalah kubur-kubur mereka. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya orang-orang yang durhaka, apa yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka? Azabul qabri. Bagaimana? Disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka itu apa? Dihimpit oleh kubur sampai tulang mereka menyatu seperti ini. Maka sijjin ini adalah tempat yang sempit, yang menyempitkan. Sudah tempat sempit lagi menyempit. Dan kubur itu nyata, barzakh itu adalah nyata. Maka dia bisa menjadi hufratan min hufarin niran, jurang daripada jurang-jurang neraka yang akan menghimpit mereka, yang akan menimpakan kepada mereka azab. Sallallahu alaihi wasallam. Yang para ulama mengatakan sebagaimana Utsman bin Affan, beliau menangis ketika berada di atas kuburan. Karena setiap kita pasti akan mendapatinya, cepat atau lambat. Dan tidak semua kita selamat. Karena itu hendaknya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini memberikan peringatan bagi mereka yang durhaka, maka mereka akan mendapatkan balasan bernama as-sijjin, yang tempat yang sempit. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita di dunia senang tempat yang sempit atau tempat yang luas? Luas. Di dunia. Coba milih rumah ukuran 1x1 atau 1x5. Benar, 1x1 atau 1x5, pasti milihnya 1x5. Gak mungkin ada orang ada pilihan 1x1 sama 1x2 atau 1x3, milihnya 1x1 gak ada. Kecuali berdasarkan kemampuan finansialnya. Karena itu Ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma sijjin." Tahukah kamu wahai Rasul apa itu sijjin? Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan, maknanya wa ma adraka ma sijjin, ta'zimun wa tafkhimun li amri, untuk mengagungkan dan membanggakan berkaitan tentang perkara tersebut. Ini untuk mengagungkan sijjin tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun marqum, yaitu kitab yang tertulis. Marqum ini adalah apa? Kitab yang tertulis yang tidak ada pengurangan ataupun penambahan.
bahwasanya Sijjin ini adalah tempat yang sempit. Kemudian Sijjin ini adalah apa? Kitab yang tertulis yang dia tidak bisa bertambah dan tidak bisa pula berkurang. Dan dijelaskan oleh para ulama, ay maktumun makhtumun mufarraghun minhu la yughayyiru wa la yubaddalu wa la yuzalu fihi wa la yanqusu minhu wa dhalika anna hadha min al-kitabati wal qada'i al-kawni alladhi la budda an yaqa'a qat'an. Yani kitab marhum maknanya adalah kitab yang di situ telah tercatat seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa bertambah, tidak akan bisa berkurang. Contoh umur. Umur bisa bertambah, benar kan? Tapi pertambahan umur itu kata para ulama sudah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla itu menciptakan pula perbuatan hamba. Sebagaimana kata para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan kita seluruhnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, kataballahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Ini disebut sebagai kitabun marqum. Artinya apa? Seluruhnya telah ditetapkan. Yang saleh telah ditetapkan tempatnya. Yang saleh, yang durhaka telah ditempatkan tempatnya, telah ditetapkan tempatnya. Bahkan amalan-amalannya. Karena itu ada para sahabat yang ketika mengetahui hal ini dia berkata, "Ya Rasulullah, afala tattakilu?" Apakah kita tidak butuh untuk hanya berserah diri terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla? Maka kata Nabi SAW, i'malu, beramallah kamu, fakullun muyassarun lima khuliq, setiap kalian itu diberikan kemudahan sesuai dengan ketetapan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak akan bisa bertambah, tidak akan bisa berkurang, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditetapkan kecuali apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan 50.000 tahun sebelumnya. Karena Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, yakni rufi'atil aqlam, catatan pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, catatan lembaran-lembaran itu sudah kering. Sama kayak buku ini. Buku ini kalau sudah tercatat seperti ini bisa nggak dihapus? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisanya cuma ditutup. Nah, catatan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi kita, penanya telah diangkat, catatannya telah kering. Maknanya kata para ulama, seluruh apa yang telah Allah tetapkan pasti akan kita dapatkan. Seluruh apa yang Allah Azza wa Jalla jauhkan pasti tidak akan kita temukan. Setiap apa yang Allah tetapkan bagi kita pasti akan sampai kepada kita. Dan setiap apa yang Allah jauhkan pasti tidak akan kita dapatkan. Kita tidak akan mendapatkannya. Karena itu ikhwan fillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, kalla inna kitabal fujjar la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Yani kata para ulama, faidah sebentar. Faidahnya yang pertama adalah anna kitab al-fujjari wa masiruhum
wa ma'wahum fi makanin dhanka fi asfalin nari fil ardi sufla. Bahwasanya catatan amal bagi orang-orang yang durhaka dan tempat kembalinya itu di tempat yang sempit, di dasar daripada neraka, di dalam bumi yang paling terdalam, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ini faedah yang pertama. Jadi Allah telah tetapkan di mana tempat orang-orang yang durhaka, di dasar daripada neraka. Maka ketika kita meyakini hal tersebut, maka kita terbebas daripada ayat yang berikutnya. Apa? Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu mereka yang mendustakan. Maka beriman bahwa saya tempat orang-orang yang melakukan keburukan di neraka adalah bagian daripada konsekuensi ayat ini. Karena ada di antara, nanti akan ada apa? Ayat idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini konsekuensi. Orang-orang kafir kalau dikatakan kalian itu diancam dengan neraka, apa perkataan mereka? Itu cuma sekedar dongeng, cerita orang-orang terdahulu. Maka Allah Azza wa Jalla tetapkan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Artinya apa? Seluruh kejahatan mereka sampai tempat kembalinya itu telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Dan tidak ada yang bergeser daripada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Anak kemarin ditanya, Ustaz, di mana letak adilnya kalau begitu? Di mana letak adilnya? Allah Azza wa Jalla menetapkan ada orang yang celaka, ada orang yang berbahagia. Jawabannya bagaimana? Para ulama mereka menjawab diantaranya dengan jawaban taqribud dzihn. Adilnya adalah apa? Allah Azza wa Jalla memberikan balasan bagi orang-orang yang menahan dirinya, mentaati perintah-perintahnya, maka Allah berikan balasan sebaik-baik balasan, yaitu syurganya. Adapun orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang membangkang kepada perintah-perintahnya, mengerjakan larangan-larangannya, kalau diberikan sebaik-baik tempat, apakah adil? Contoh, kita punya anak, dia itu durhaka kepada kita, kita berikan semua kebaikan, dia durhaka kepada kita. Apakah adil kalau kita berikan hadiah sebagaimana hadiah yang kita berikan kepada anak-anak yang taat kepada kita? Benar tidak? Maka keadilan Allah Azza wa Jalla itu sesuai dengan kemahakuasaannya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menetapkan segala sesuatu dengan hikmahnya. Orang-orang yang durhaka telah Allah tetapkan. Kalau ada yang bilang, berarti celaka dong orang-orang yang durhaka. Memang. Dan ini bagian daripada konsekuensi rukun iman yang 6. Apa rukun iman yang terakhir? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruknya. Maka kita wajib beriman. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab adalah doa apa? Beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada apa? Buruknya ketetapan. Dan takdir itu sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak ada yang bisa melawan daripada takdir Allah Azza wa Jalla kecuali apa? Ad-du'a, doa. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tetapkan kita berada di atas ketetapannya.
berada di atas agama ini sampai Allah mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Karena kita, subhanallah, kita telah mendapati bagaimana kisah-kisah ada orang yang dulunya beriman kemudian durhaka, banyak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, takdir Allah Azza wa Jalla. Allah telah tetapkan dia sebagai orang yang durhaka. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kita hendaknya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena agama ini dibangun di atas 3 perkara. Roja, berharap. Khauf, takut. Kemudian yang ketiga, al-hub, cinta. Roja, berharap pada rahmatnya. Khauf terhadap murka dan azabnya. Cinta kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukilkan bahwasanya para ulama mengatakan tidaklah seorang itu melainkan dia harus terpenuhi 3 perkara dalam dirinya. Roja, khauf, dan al-mahabbah. Ini 3 perkara yang harus ada. Roja, kenapa kok roja? Agar dia optimis. Kalau dia terjatuh ke dalam kesalahan, Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya sehingga dia tidak berputus asa. Ini roja. Kemudian yang kedua, khauf. Khauf ini adalah apa? Agar dia tidak melampaui batas, terlalu apa? Berpikir positif. Sebagaimana orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu, wah, Allah Azza wa Jalla itu Maha Pengampun. Dia terjang seluruh larangan. Orang sufi itu dia terjang seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terlalu optimis, terlalu berprasangka baik. Sehingga dia meninggalkan apa yang penting, contoh menuntut ilmu. Udahlah cukup kita itu apa? Beribadah. Perkara ibadah ngawur apa ora, wala Allah pasti nampa. Dhewe ira ngerti. Benar tidak? Lihat orang-orang sufi, kalau mereka beribadah, ibadah yang mereka kerjakan bagaimana? Ngawur. Ngawur. Contoh, ibadahnya orang sufi. Apa yang paling ngawur? Narik muter-muter. Ketika ditegur, apa kata mereka? Kita nggak tahu, ini adalah bentuk mahabbah tertinggi. Loh, Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata mereka, nggak begitu memahaminya. Kita kan nggak tahu. Karena kebenaran sejati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kan baru kebenaran versimu. Lihat bagaimana mereka mengeluarkan argumen-argumen. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya mengumpulkan 3 hal ini: khauf, roja, dan al-mahabbah. Karena di antara dosa besar, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, di antara dosa besar itu apa? Yang pertama, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Apa yang membuat seorang itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Roja yang berlebihan, optimisme yang berlebihan. Dia melakukan perbuatan dosa, semua dosa besar dia kerjakan, dia bilang apa? Allah pasti ngampuni, tenang aja. Allah pasti akan mengampuni. Iya, Allah akan mengampuni. Tapi bukan berarti terus apa? Terjatuh terus-menerus dalam perbuatan dosa. Atau bahkan menyepelekan perbuatan dosa. Subhanallah, nasallallahu alaihi wal afiyah. Ini efek daripada apa? Roja yang berlebihan. Kalau efek daripada khauf yang berlebihan adalah apa? Putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah itu enggak boleh ngancem terus. Harus memberikan apa? Motivasi, optimisme, kabar gembira. Karena itu diantara sifat kenabian adalah apa? Basyirun wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira bagi siapa?
bagi orang-orang yang melakukan amal saleh. Contoh, ketika kesulitan sudah melanda, jalan keluar tidak ada, dan kita seakan-akan menyangka bahwasanya jalan itu buntu. Ingat, kita punya senjata. Ad-du'a silahul mu'min. Optimis atau tidak? Optimis. Kemudian yang kedua, ketika keadaan sudah seperti itu, bagaimana yang harus kita lakukan? Takwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Optimis tidak? Optimis. Ini namanya apa? Tabsyir, kabar gembira. Bahkan kalaupun dosa kita sudah banyak, ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina safainahu min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, faminhum muqtasidun, faminhum sabiqun bil khairat." Allah Azza wa Jalla sebutkan 3 golongan. Yang pertama, zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya. Artinya apa? Dosa sudah banyak dia kerjakan. Ini orang yang melampaui batas. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ibadah melaku, maksiat orang leren. Ibadah dia kerjakan, maksiat nggak berhenti. Ini namanya apa? Zalimul li nafsi. Yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasidun. Ini orang yang mengerjakan seluruh apa-apa yang Allah wajibkan, menjauhi seluruh apa yang Allah larang. Dia nggak mengerjakan yang sunnah. Cuma apa? Cuma yang wajib-wajib saja. Kemudian yang ketiga, sabiqun bil khairat. Orang yang senantiasa berlomba-lomba di atas kebaikan. Berarti 3 golongan daripada seorang muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Optimis tidak? Selama beriman, meskipun zalim, pasti akan masuk surga. Perkara mampir neraka, yaitu suatu keniscayaan. Selama dia tidak melakukan dosa besar yang bernama syirik, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan suatu apapun kemudian meninggal dunia dalam kondisi belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Tapi selain daripada itu, Allah berkata, "Wa yaghfiru liman yasha," dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka 3 golongan ini, zalimul li nafsi, ada kemungkinan apa? Masuk surga tanpa perlu mampir ke neraka. Ada kemungkinan. Ini namanya apa? Kabar gembira. Siapa di antara kita yang tidak melakukan perbuatan dosa? Maka para ulama, ini adalah ayat yang harus ditulis dengan tinta emas. Ayat yang memberikan kepada kita optimisme. Maka selama beriman, kemudian beramal saleh, maka bagi mereka kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat itu adalah kebaikan demi kebaikan. Tapi berbeda halnya dengan ini, kitabun marqum, yakni catatan amal yang telah Allah tetapkan, catatan ketetapan yang Allah Azza wa Jalla telah takdirkan bagi orang-orang yang durhaka, bagi mereka as-sijjin, tempat yang sempit. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada hal tersebut. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di antara doa untuk berlindung daripada neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah Azza wa Jalla ajarkan bagi kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disebut sebagai doa sapu jagat. Ini sebaik-baik, salah satu doa terbaik. Karena kita meminta semua kebaikan akhirat, semua kebaikan dunia, dan perlindungan daripada seburuk-buruk tempat. Karena Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar," maka enggak berguna
kebaikan dunia, kenikmatan dunia. Kalau tempat kembali kita nasallallahu alaihi wal afiyah neraka. Maka doa yang hendaknya dibaca bahkan ketika tawaf, apa doa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena kita meminta 3 perkara. Sebaik-baik doa, di antara sebaik-baik doa adalah doa ini. Kita minta seluruh kebaikan akhirat, seluruh kebaikan dunia, dan kita meminta perlindungan kepada seburuk-buruk tempat. Ikhwan fillah, azza wa jalla wa iyyakum ajmain. Tafadhal, silakan adzan. Di atas. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Maka beriman terhadap apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan, ini bagian daripada konsekuensi memahami apa yang Allah Azza wa Jalla peringatkan kita darinya. Allah berfirman, "Wailu yawma idzil lil mukadzibin." Maka celakalah, maka kecelakaan pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan, apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam syariatnya, apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kecelakaan, sebagaimana kemarin kita bahas di ayat wailul lil mutaffifin. Wailun ini ada 2 makna. Yang pertama adalah apa? Celaka. Atau yang kedua, tempat di dalam neraka, disebut sebagai, para ulama mengatakan neraka wail. Maka mereka yang mendustakan ayat Allah Azza wa Jalla didoakan dengan kecelakaan di dunia dan didoakan dengan kecelakaan di akhirat berupa apa? Neraka jahannam, wal iyadzu billah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah.
Maka wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman terhadap hari akhir. Maka orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Contoh, ada orang yang mereka masuk Islam cuma biar banyak followernya. Ada nggak? Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka nggak takut terhadap hari akhir. Contoh, ada orang yang berani mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada dai-dai yang mereka berani berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla dalam rangka memperbanyak follower. Subhanallah. Menjadikan agama Islam sebagai komoditas. Agama hanya sebagai komoditas dagangan. Ceramah pakai tarif. Kemudian bagaimana mereka berceramah diiringi dengan musik. Bahkan ada dai yang dia nyanyi nyanyian cabul. Kenapa mereka berani seperti itu? Tidak beriman kepada hari akhir. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka berani seperti itu? Bahkan ada orang yang ngaku, saya keturunan ke-27. Enggak, saya baru bangun tidur itu. Saya keturunan ke-29. Enggak, itu saya baru bangun tidur. Kakek saya keturunan ke-30. La haula wala quwata illa billah. Sampai akhirnya, oh enggak, saya keturunan ke-37. Asik benar sih begitu. Subhanallah. Ini la haula wala quwata illa billah. Maka mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, maka mereka akan berbicara tanpa menimbang, tanpa memikirkan konsekuensi daripada perbuatannya. Maka Allah berfirman di awal ayat, wailul lil mutaffifin. Kenapa orang itu berani mencurangi? Kenapa berani tidak amanah? Kenapa berani berdusta dan seterusnya? Karena tidak takut terhadap hari akhir. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni hari pembalasan, maka dia pasti akan beramal saleh. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari pembalasan, pasti dia akan beramal talih, akan beramal buruk. Ini kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada hal tersebut. Karena itu Allah katakan, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Siapakah pendusta itu? Mereka yang mendustakan hari pembalasan. Mereka yang mendustakan hari kiamat. Mereka yang mendustakan hari di mana mereka akan dihisab. Dan kita akan menghadapi 7 pertanyaan. 3 pertanyaan di dalam kubur yang seseorang itu tidak akan selamat kecuali Allah Azza wa Jalla meneguhkannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit." Maka Allah akan tetapkan, Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman. Yani dengan apa? Orang-orang yang beriman maknanya di sini adalah alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Karena ada orang yang saya itu beriman kepada Allah, ning orang tahu beramal saleh. Ada enggak? Ada. Aku mau kuis yang penting yakin, Bos. Yang penting yakin, mantep. Anak model yang penting yakin. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Karena ikhwan azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Allah Azza wa Jalla tegaskan, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yani mereka yang mendustakan hari kiamat. Bahkan Allah katakan, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
Tidaklah ada orang yang mendustakan hari akhir kecuali orang-orang yang sangat-sangat membangkang. Mu'tad itu membangkang, asim banyak berbuat dosa. Dan orang-orang yang subhanallah mereka membangkang kepada Allah Azza wa Jalla itu pasti durhaka, lagi banyak berbuat dosa. Maka dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwasanya mereka yang diancam dengan sijin adalah orang-orang yang terpenuhi syarat-syarat yang Allah sebutkan. Yang pertama apa? Mendustakan. Kemudian yang kedua, tidak beriman kepada hari pembalasan. Kemudian yang ketiga, mu'tad, yakni durhaka. Kemudian yang kelima, yakni asim, banyak berbuat dosa. Maka ini sesuai dengan apa yang Nabi SAW katakan, wa innal fujjar, yakni apa? Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila fujur wa innal fujura yahdi ila nar. Hendaknya kamu itu menjauhi perbuatan dusta, karena dusta itu akan mendorong kamu untuk berbuat dosa, dan dosa itu akan mengantarkan kamu ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka dosa itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, meskipun kita meremehkannya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian ciri berikutnya orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ancam dengan sijin, wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, qala asatirul awwalin, itu hanyalah cerita para pendahulu saja, yakni dongeng. Itu cuma dongeng, itu cuma sekedar fabel, cerita untuk apa? Untuk memotivasi orang agar beramal soleh, padahal nggak nyata. Dan ini benar-benar terjadi. Anak mendengar orang-orang yang belajar filsafat bilang apa? Oh, nggak ada itu neraka dan surga. Itu tuh cuma sekedar apa? Cuma sekedar untuk menakut-nakuti saja. Nggak benar. Itu cuma sekedar apa? Cerita yang dikarang untuk membuat orang agar takut, agar merasa yakni agar timbul rasa takut di dalam dirinya, agar senantiasa taat kepada Rabbul Azza wa Jalla. Ini kata mereka. Maka surga dan neraka itu nggak benar, nggak ada. Surga dan neraka hanyalah sekedar apa? Iming-iming saja. Kayak anak kecil, kalau kamu nanti bisa puasa, nanti dibelikan sepeda. Seperti itu. Itu hanya sekedar asatirul awwalin, dongeng belaka. Dan ini nyata. Karena itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat yang kita bahas sampai ayat ke-13 dari kala inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailu yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna bi yaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini puncak kedurhakaan. Kenapa disebut sebagai puncak kedurhakaan? Ketika dibacakan firman Allah, mereka berkata, oh itu hanya sekedar dongeng saja. Dan Anda pernah ketemu dengan orang-orang model seperti ini, apa yang mereka katakan? Subhanallah. Karena pernah berdiskusi, kemudian bacakan ayat Al-Quran, apa kata mereka? Wis ramang dalil. Seakan-akan Al-Quran itu sesuatu yang mereka tidak ingin mendengarnya.
Akui kan mau sekedar. Akui. Dan ini berbahaya. Subhanallah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ana bacakan faedah yang bisa kita ambil daripada pembahasan pada malam hari ini. Yang kedua, faedah yang pertama yang sudah ana bacakan, bahwasanya tempat bagi orang-orang yang durhaka adalah sijin, yakni tempat yang sempit, yakni neraka jahanam. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Bahkan untuk orang-orang munafik Allah telah siapkan di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di mana tempat mereka? Neraka yang terdalam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, al-wa'id wa tahdid lil mukadzibina bil haqq. yakni peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Apa di antara kebenaran? Hari akhir. Apa di antara kebenaran? Hari pembalasan. Apa di antara kebenaran? Mereka akan dihisab. Apa di antara kebenaran? Yang mereka akan mendapati siksa kubur, nikmatul kubur, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, isbatul ba'si, yakni ditetapkannya hari kebangkitan. Karena tidaklah Allah Azza wa Jalla menjelaskan hari ini kecuali ditetapkannya pastinya adanya kebangkitan. Karena tidak mungkin orang yang sudah mati diberikan balasan di dalam kubur saja, tidak. Tapi Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan bagi yang taat, maka apa yang belum pernah dilihat daripada nikmat, apa yang belum pernah didengar, dan bahkan apa yang belum pernah dibetikan ke dalam benak manusia. Tapi bagi orang-orang yang durhaka, bagi mereka azab yang sangat pedih, bahkan belum pernah mereka mendapatinya. Contoh, panasnya neraka dikatakan itu berapa kali lipat? Bahkan 70 kali lipat. Berarti kalau api 100 derajat, berarti berapa? 70 kali lipatnya. Itu baru perkiraan. Kenapa? Karena belum ada yang sampai ke sana kan? Nah, itu baru perkiraan. Bahkan kemarin kita sudah bahas tentang apa? Wailun, ada penafsiran para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari dan seterusnya, bahwasanya wailun itu adalah neraka yang dia itu jaraknya kalau dia mendaki 70 tahun perjalanan, kemudian turunnya 70 tahun perjalanan. Itu baru perkiraan. Bahkan apa? Baru perkiraan apa? Bahwasanya wanginya surga itu ditempuh 70 tahun perjalanan. Itu takhribuz dzihn, untuk memudahkan kita dalam memahami dan menakar. Karena kita senangnya apa? Harus bisa direpresentasikan, harus bisa dinalar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Di antara kecantikan bidadari, saking cantiknya bagaimana? Bagaimana saking cantiknya? Betisnya tembus pandang. Kenapa? Karena kita senang membayangkan. Tapi bayangan kita pasti salah, imajinasi kita pasti keliru. Kenapa? Karena kita belum sampai ke sana. Karena itu Nabi SAW jelaskan, ada penghuni neraka yang dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk didekatkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia mencium wanginya. Kemudian dikatakan, nanti kalau aku dekatkan, engkau minta untuk dimasukkan. Enggak. Tapi ternyata apa? Begitu sudah didekatkan, minta lagi didekatkan ke dalam pintunya sehingga bisa melihat ke dalamnya. Begitu melihat ke dalamnya, apa yang dikatakan? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalamnya. Bahkan Nabi SAW jelaskan dalam Sahih Bukhari, ada orang yang dikeluarkan dari neraka dalam kondisi apa? Seperti arang. Dikeluarkan dengan sebab apa? Keimanan yang ada dalam dirinya, meskipun hanya seberat zarrah. Zarrah itu apa? 600 shaghirah, semut yang sangat kecil.
Imannya cuma segitu, Allah keluarkan dia daripada neraka. Bagaimana kita membayangkannya? Nggak nyampe. Kemudian dijelaskan, Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam sumur kehidupan sehingga tumbuh jasadnya. Bagaimana kita membayangkan? Maka beriman itulah salah satu kunci yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain, membedakan dengan kaum-kaum yang lain, yang beriman kepada apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dan apa yang Nabi SAW terangkan. Kemudian yang kelima, zamul fujjari wal mukadzibin, yakni tercelanya orang-orang yang banyak berbuat dosa dan orang-orang yang mendustakan agama. Ayat yang kita bahas ini faedahnya, jadi nanti bisa kembali merujuk. Kemudian yang keenam, hirmanul fujjar, haramnya berbuat dosa. Haramnya berbuat dosa. Kemudian yang ketujuh, isbatu rububiyyatillahi ta'ala, yakni tetapnya sifat-sifat dasar ketuhanan Rabbuna Azza wa Jalla, yakni sifat-sifat ketuhanan. Apa? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, kemudian mengatur seluruh alam semesta, memberikan rizki dan seterusnya daripada rububiyah. Kemudian yang terakhir, idkhalul fujjar jahim, yakni Allah Azza wa Jalla pasti akan memasukkan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak berbuat dosa ke dalam neraka jahanam. Ini faedah daripada apa yang kita bahas dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Kalamil Mannan, dan dari kitab Aunur Rahman fi Tafsirul Quran. InsyaAllah kitab ini silakan diberikan nama bagi nanti yang ingin, dan insyaAllah faedahnya banyak. Dan kenapa ana mengambil kitab ini, karena ana husnudzan kita perlu rujukan sehingga nanti bisa diambil faedah daripada apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Azza wa Jalla tambahkan bagi kita ilmunya, semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita daripada murka dan azabnya. Dan demikian yang bisa ana sampaikan, dan sebelum ana akhiri barangkali ada yang bertanya, tafadhal masykur. Silakan. Mengapa sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan itu kalau berada di atas kuburan menangis? Terima kasih. Kenapa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu menangis? Ana nukilkan hadisnya sebentar. Kita tahu kalimat juga. Nah. Diterangkan oleh para ulama, baka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 'ala al-qabri khaufan min ahwalihi. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini adalah sahabat yang banyak membaca Al-Qur'an. Bahkan diriwayatkan beliau pernah menghatamkan Al-Qur'an itu satu hari. Karena beliau adalah orang yang sangat-sangat mencintai Al-Qur'an. Bahkan beliau meninggal dunia dalam kondisi membaca Al-Qur'an, syahid. Dan anda melihat replika daripada Al-Qur'annya ada di museum, ada di Maktabah Ummul Qura. Jadi kalau nanti ke Ummul Qura itu masuk ke perpustakaannya, melihat Al-Qur'an yang ada bekas darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi ada bekas darahnya di Al-Qur'an itu. Beliau sedang membaca Al-Qur'an, kemudian beliau ditebas dan mengalir darahnya di atas Al-Qur'an. Beliau kalau membaca Al-Qur'an timbul takut, tapi beliau ketika berada di atas kubur itu menangis sesungguhnya. Kenapa? Karena beliau khawatir, takut dengan apa yang ada di dalam kubur berupa azab.
berupa azab. Dan azab kubur itu nyata. Dan tidak ada jaminan siapapun itu selamat darinya. Karena setiap kita pasti akan mendapati dua hal ini. Kalaulah bukan karena Allah Azza wa Jalla yang meneguhkan, tidak akan mungkin seseorang itu mampu untuk menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketiga seorang itu, orang-orang yang bertakziah itu meninggalkan kubur, maka datanglah Munkar dan Nakir dan dia bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. 3 pertanyaan. Maka mereka yang bisa menjawab, mereka akan selamat dan mereka akan diberikan nikmat berupa nikmatul qabri yang menjadi raudhatan min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Tapi mereka yang tidak bisa menjawab, nasallallahu alaihi wal afiyah, inilah yang ditakutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau khawatir, beliau merasa takut. Karena itu para ulama mereka mengatakan, حيث أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن القبر هو أول منازل الآخرة. Karena kubur ini adalah pertama kali seseorang itu memasuki negeri akhirat. Barang siapa yang selamat, maka yang menantinya jauh melebihi ekspektasi daripada nikmat-nikmat. Tapi barang siapa yang tidak selamat, maka azab yang menantinya jauh lebih berat. Karena itu Nabi SAW kabarkan, mereka yang bisa menjawab pertanyaan kubur, apa yang mereka katakan? Ya Allah, segerakanlah kiamat. Kenapa? Karena mereka menginginkan nikmat yang lebih besar, nikmat yang Allah Azza wa Jalla telah janjikan. Adapun mereka yang tidak bisa menjawab, bagaimana? Ya Allah, tundalah kiamat. Kenapa? Karena mereka tahu yang akan mereka dapati daripada siksa dan azab jauh melebihi apa yang mereka rasakan di dalam kubur-kubur mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan daripada azab kubur, dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla nikmat daripada kubur. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah selamatkan kita daripada azab kubur, dan Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita kubur-kubur yang luas yang merupakan taman di antara taman-taman syurga. Semoga Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi kita ketetapan yang baik, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada ketetapan yang buruk. Allah Ta'ala. Satu lagi, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita salat isya. Satu saja. Ayo. Nah, ini satu aja. Barakallahu fikum. Yang pertama, para ulama mereka menjelaskan apakah para penghuni kubur itu mendengar. Sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan mendengar. Tidak dalam artian ketika mereka mendapati nikmat-nikmat, mendapati siksa kubur, maka mereka sudah disibukkan dengan hal tersebut. Adapun mereka mendengar ketika pertama kali mereka memasuki kubur, kemudian setelah itu mereka disibukkan dengan nikmat atau dengan azab. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu, assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang mereka, apakah bisa jawab? Kalau mereka bisa jawab, repot. Assalamualaikum ya ahli diyar. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini baik. Maka para ulama mengatakan dalam perkara yang gaib kita wajib untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam banyak hadis maka para ulama mereka berselisih. Tapi yang pasti yang hendaknya kita lakukan adalah ketika kita setiap melewati kuburan maka kita baca doa assalamualaikum ya ahli diyar. Kalau itu kuburan muslim nggak perlu tambahkan muslimin wal muslimat. Tapi kalau itu kuburan yang bercampur tambahkan muslimin dan muslimat.
atau boleh tambahkan al-mu'minin wal mu'minat sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Tapi kalau itu kuburan muslim, assalamualaikum ya ahla diyar, fa inna insyaallah bikum lahiqun, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, kita hanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan bertanya apa-apa yang nanti justru akan menyibukkan kita. Iya. Kuwi krungu ra yo, nek krungu yo piye? Kan gitu. Maka tidak perlu. Maka cukup kita baca doa. Kita cukup baca doa, apa yang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, makna daripada wailul lil musallin ini adalah orang-orang yang celaka karena sholat yang dia kerjakan dalam kondisi ghaflah, lalai, baik lalai dari mempelajari rukun-rukun dan wajibnya. Kan ada orang yang sholat yang penting ibadah. Perkara wacanane bener apa ora, ora dhewe ra ngerti Gusti Allah kuwi maha luas rahmate. Ini orang yang melampaui batas. Karena kita diwajibkan untuk apa? Belajar. Maka Allah berfirman fa'lam, maka ilmuilah, belajarlah. Maka agar kita tidak termasuk pada orang-orang yang wailul lil musallin, maka wajib bagi kita untuk memahami hukum-hukum salat. Bahkan para ulama mengatakan salat ini adalah perkara yang la yasa'ul muslimu jahlu. Apa yang seorang muslim enggak boleh bodoh di dalamnya. Kenapa? Karena ini perkara yang wajib. Bahkan Nabi katakan barang siapa disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang benar salatnya, maka akan dianggap benar seluruh amalan yang lainnya. Dan barang siapa yang buruk salatnya, maka amalan yang lainnya tidak akan bisa menutupnya. Maka salat ini adalah perkara yang Allah Azza wa Jalla sampai berfirman wailul lil musallin. Nanti kita akan masuk dalam tafsir ayat itu secara lebih dalam. Tapi maknanya secara global adalah celakalah orang-orang yang salat, yakni orang-orang yang mereka melalaikan diri mereka dalam mempelajari hukum-hukum berkaitan tentang salat, atau melalaikan daripada salat itu sendiri. Ini tidak mengerjakannya, atau dia mengerjakan dalam kondisi jelang-jeling. Dina iki salat, sesuk ora. Sesuk salat, sesuke luwih parah meneh. Nasallallahu alaihi wasallam. Lagi masuk kategori wailul lil musallin. Atau dia mengerjakan salat tapi dalam kondisi apa? Dalam kondisi setengah sadar. Yani salatnya dalam kondisi apa? Dalam kondisi benar-benar lalai. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah Azza wa Jalla dalam salatnya kecuali sedikit. Dan ini salatnya siapa? Orang-orang yang munafik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada salat seperti ini. Maka insyaallah nanti dalam bab wailul lil musallin kita akan masuk dalam pembahasan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi kita ilmunya. Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Allah Azza wa Jalla berikan pembantu-pembantu yang takut kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita daripada para perusak. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada murka dan azabnya. Dan Allah limpahkan kepada kita rahmat dan aunahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam syurganya, dan Allah jauhkan kita daripada nerakanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah hindarkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu bisa ditinggal nanti biar besok ada ini.